Kalau dilakukan itu, maka suami tak sebentar langsung bilang, udah mama, setan apa yang masuki ke mama? Cium tangannya, cium tangannya. Selalu cium tangannya suami tak? Cium tangannya setiap mau pergi kerja. Kalau suami tak pegawai, cium tangannya sebelum pergi kantor supaya karirnya cepat melonjak. Kalau suami tak pedagang, cium tangannya sebelum pergi mencari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah takziah sekaligus bisa dicambung calon mana sambungannya? Kau pasti mati tongi, tinggal menunggu giliran. Insyaallah malam ini kita akan coba mengambil beberapa pelajaran penting dari peristiwa hidup yang berkaitan dengan kematian. Sabda Nabi, wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Lihatlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lupa dengan alam kubur, maka rajin-rajinlah mengantar jenazah ke kuburan supaya kita bisa tahu dan sadar besok hari pun akan diantar ke kuburan. Lihatlah ibu-ibu, seorang suami yang meninggal, istri tidak ada yang mau menemani di atas kuburan suaminya. Betul tidak, Bu? Halo. Betul tidak? Kalau begitu saya coba tanya ibu-ibu yang ada, kalau meninggal lebih dulu suami tak mau kita temani suami tak di atas kuburannya kalau sudah dikubur? Itu semangat di belakang bilang tidak. Dengar kami itu Pak. Sampai kapanpun insya Allah kita tidak akan melihat ada orang yang menemani orang yang sudah dikubur. Kalau dibalik jalan ceritanya, ibu-ibu pernahkah melihat juga ada suami yang mau menemani istrinya setelah istri dikubur? Pernah lihat? Tidak akan pernah kejadian seperti itu. Wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat ya tak kalah penting ketika ada orang yang meninggal ibu-ibu, supaya kita punya insya Allah perasaan memperbaiki diri. Adakah orang yang menangis pada saat kita nanti meninggal? Orang tidak menangis nanti kalau mati karena kita sudah rajin melaksanakan haji ataupun umrah. Tidak. Karena biar 5 kali makin pergi haji, kalau tidak baik sifat tak, tidak ada orang yang mau menangis. Betul tidak? Orang tidak menangis nanti ketika bapak meninggal salat berjamaahnya di masjid. Biar rajin salat di masjid Pak Ibu. Kalau tidak baik sifatnya, tidak ada orang nanti menangis kalau mati. Saya tanya dulu, betul tidak? Karena yang membuat orang menangis adalah kebaikan yang sudah bapak lakukan. Terlalu banyak manusia yang lupa dengan dirinya. Di saat dia bukan siapa-siapa, luar biasa baiknya. Tapi setelah Allah titipkan banyak harta, mulai banyak yang sombong. Tapi tidak ada di sini dia. Tidak ada di sini. Ulangi, tidak ada di sini.
Nggak pernah tidak ada. Ini Ustaz Ansar ceramah banyak orang yang HP jina main-main ini. Ibu simpan dulu HP tak bu. Itu utamanya di dalam. Kenapa Ustaz? Mengingatkan kebiasaannya orang yang cepat meninggal. Kalau insya Allah ada yang meninggal di antara kita yang main-main HP pada saat ceramah saya berlangsung. Tanda-tanda ini, tanda-tanda ini. Kenapa tidak bisa sekali simpan HP tak? Simak baik-baik dulu ini apa yang disampaikan. Biar kaya raya kalau tidak baik sifatnya, tidak ada orang yang mau menangis. Tapi yang membuat nanti orang menangis kalau mati, kita tommi orang kaya, kita tommi yang sudah haji umrah berkali-kali, baik sekali sifatnya, maka itulah yang akan mengantarkan kesedihan pada saat nanti Bapak meninggal. Tanya Midirita, apakah kita termasuk orang baik? Jawabannya ada di hati tak semua. Tidak perlu dijawab oleh mulut, karena mulut tak semua pintar sekali bicara. Jago mana tuh timut? Tapi hati tidak akan pernah bisa berbohong. Ada yang bilang jemaahnya jelek, nah ceramah anak. Bukan ceramahnya jelek. Makanya Jibril pernah berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah, isma syi'ta, lakukan apa saja yang engkau melakukan, sampaikan kepada umatmu ya Rasulullah, tapi sampaikan pula kepadanya, fa innahu mayyitun, engkau pasti akan mati. Begitu banyak tetangga meninggal, orang tidak merasa tiba sedikit pun. Begitu banyak orang di kampung tak meninggal, orang tidak merasa kehilangan sedikit pun. Kenapa? Karena waktu engkau hidup, engkau tidak memberikan apa-apa kepada orang lain. Tidak perlu lama ceramahnya, cukup ini. Maka bukan menjadi rahasia kalau orang meninggal. Kalau orang yang baik meninggal, maka banyak orang yang menangis. Mungkin ada kemenakan yang tinggal di Papua tugas karena polisi di sana. Mungkin ada kemenakan yang tinggal di Kalimantan karena dia tentara tugas di sana. Maka semua keluarga yang pernah ia bantu, yang pernah ia tolong, semua akan menelpon. Jangan dulu dimandikan tanteku, jangan dulu dimandikan omku, biarkan saya mencari tiket. Harga tiket mahal, tidak ada urusan. Yang penting saya mampu melihat jenazahnya, karena dia adalah orang yang sangat baik. Tapi kalau tidak baik, mungkin di sini tuh je kemana kan di Segeri, namanya meninggal ke Om Nuh biar mi. Toh betul tidak? Kalau bilang yuk biar mi, sibuk kak. Tidak ada yang ingin membuat kaki ini melangkah menuju ke rumah duka, karena selalu yang diingat adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. In ahzantum li anfusikum. Jika engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kita sendiri. Almarhum jadi contoh. Ya punya istri, ya punya 4 anak. Informasi dari Pak Ustaz. 2 laki-laki, 2 perempuan. Lihat makin kenyataan. Istri hanya bersedih. Tapi insya Allah seiring dengan waktu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, istri akan kembali ceria lagi. Di sana ya temanku, tidak sampai di 1 tahun, alhamdulillah bahagia lagi. Ini kisah nyata bu. Saat dikubur suaminya, yang menangis, Ustaz, saudaraku, saya berjanji di hadapanmu, di atas pusara suamiku, saya tidak akan pernah menerima cinta laki-laki lain. Saya bilang, ulala. Pelan-pelan makin guys. Singkat perjalanan waktu 7 bulan, ada lagi telepon, Ustaz, kenapa sih? Belum mau panggil di bulan depan saya pernikahan. Saya bilang, anak tak mau menikah, masih kecil, kurasa. Adik atau siapa? Dia bilang, bukan aku, bukan tuh adikku. Saya bilang, siapa Pak? Dia bilang, yang bicara dia. Saya bilang, tidak ingat ke janji kita waktu sudah dikubur suami kita. Dengan santainya dia menjawab, hilap kak dulu Ustaz, nah sekarang musim hujan nih. Mana tahan, la ilaha illallah. Halo,
Ini kok kenyataan. Kalau suami jangan bercerita. Pokoknya pakin lagi guys. Jadi sama ji. Ismasyita. Berbuatlah selagi apapun yang kita ingin lakukan, berbuatlah. Apapun yang mau dikerjakan sekarang, kerjakanlah. Apapun yang mau kita kerjakan malam ini, besok, lusa dan sebagainya, kerjakanlah. Tapi ingat, apapun yang kita kerjakan, pasti kita akan dapatkan hasilnya. Orang tua yang rajin berbuat baik ketika hidup, siapa yang mendapatkan kebaikannya? Bukan orang lain yang mendapatkan kebaikan. Kalau orang tua selalu berbuat baik, maka yakinlah akan kembali kepada semua itu anak-anaknya. Kalau almarhum sudah melakukan perbuatan baik kepada 200 orang yang pernah ia tolong pada saat hidup, maka tenanglah anak-anaknya almarhum. Ada 200 tangan nanti yang akan menolong hidupnya anak-anaknya almarhum. Dikirakah itu tidak kembali kepada anak tak kalau berbuat baik? Anaknya masih kecil, Ustaz, baru SD. Memang pertolongan itu tidak datang pada saat masih kecil anak-anaknya. Tapi 200 itu Allah akan cicilkan. Mungkin nanti ada 10 yang akan memberikan pertolongan pada saat kuliah. Ada 20 yang memberikan pertolongan pada saat menjalani kuliah selesai. Dan selanjutnya ada 100 lebih tangan yang akan menolong anak-anaknya almarhum setelah selesai kuliah dan mencari pekerjaan. Rahasia hidup memang demikian, Bu. Jadi jangan kita lewat-lewat, guys. Karena Ton di sini tetap lewat-lewat dulu ya. Betul tidak? Halo. Di sini tidak ada joki itu. Pokoknya ini mahal. Kalau tak lewat-lewat si Pak pasti merenungi pulang. Bilang mandrasa kat saya. Ayo, Bu. Contoh di mana-mana. Ada orang tua yang miskin tapi anak-anaknya semua menjadi kaya raya dan berhasil. Kenapa anak-anaknya menjadi berhasil? Karena kebaikan orang tua yang pernah tanam. Anaknya semua yang mendapatkan kebaikan. Dan tidak sedikit yang terjadi. Orang tua yang kaya raya, mohon maaf kalau ada yang kena. Orang tua yang kaya raya tapi lupa berbuat kebaikan kepada banyak orang. Maka harta setelah meninggal akan habis dijual anak-anaknya. Kenapa habis? Karena memang harta itu tidak punya berkah untuk anak-anaknya. Habis. Saya banyak keluarga aku begitu. Kalau kita ada tonton pasti banyak begitu. Makanya pelajaran itu semua. Wa kafaa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum pun memang sudah meninggal. Ia punya 4 anak. Dari 4 anak inilah mudah-mudahan sudah ada yang besar yang mendengarkan tausiah Ustaz Ansar malam ini. Dengarkan baik-baik wahai Ananda. Orang tuamu memang sudah dikubur. Tapi segala kebaikan-kebaikan anak-anaknya insya Allah akan ditunggu dan akan mengalir untuk orang tuamu tercinta. Kalau anaknya sebentar membaca Al-Quran, maka pahala akan sampai kepada almarhum orang tua. Kalau anaknya sebentar sudah punya pekerjaan, hari Jumat tiba ia sedekahkan uang, lalu dia berniat uang ini saya sedekahkan untuk pahalanya almarhum orang tuaku, maka belum dihitung panitia, maka langsung mengalir pahalanya kepada orang tua. Itu Pak, kan banyak di antara bapak ibu yang sudah meninggal orang tuanya. Termasuk ibu-ibu yang punya orang tua sudah meninggal. Kalau kemarin Ramadan, ada itu cara paling gampang menghadiahkan pahala kepada orang tua waktu Ramadan. Pada saat celengan lewat di depan ta, masukkan uang di celengan, niatkan pahalanya untuk orang tua ta, maka belum dihitung panitia sampai pahalanya kepada almarhum orang tua ta. Tapi jujur kita dulu, Bu. Kalau celengan Ramadan kemarin uang berapa selalu kita kasih masuk? Halo. Kepada semua jemaah, uang berapa? Saya kasih pilihan, uang 2.000, 5.000, 10.000. Yang mana paling banyak? 2.000 atau 5.000? Jangan ada dusta di antara kita. Ada. Bu, kas masuk uang di celengan. Kalau sayang kisah orang tua ta.
Ya Allah, malam pertama anggaplah kedua orang tua tak sudah meninggal dan kedua mertua tak sudah meninggal. Malam pertama ya Allah, bismillah, kusedekahkan pahalanya untuk ayahandaku malam pertama di malam taruh ini. Sampai malam kedua, bismillah ya Allah, kusedekahkan celenganku malam ini untuk ibundaku. Malam ketiga untuk mertua laki-lakiku. Malam keempat untuk mertua perempuanku. Niatkan, pasti sampai pahalanya. Tidak ada pahala yang tidak sampai kalau anak melakukan. Sekalipun sebenarnya kata para ulama tanpa ia sebutkan namanya orang tuanya, pasti, tapi lebih bagus kalau disebutkan. Tapi kalau dua cak buji, apa bisa nak beli orang di surga kalau ada sok buji? Halo, apa bisa dibeli 2.000 bu? Jawab dulu ya. Apa bisa dibeli dengan 2.000? Celengan kemarin pahala terbuka lebar untuk orang tua. Maka jangan sia-siakan. Tapi tidak sedikit orang tua setelah meninggal anak-anaknya lupa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Itu terjadi kok di mana-mana. Dia menganggap bahwa orang tua yang sudah meninggal tidak lagi mendapatkan manfaat dari anak-anaknya. Maka mengingatkan kepada semua yang hadir, semoga anak-anak tak semua menjadi anak yang saleh dan salihah meninggal mereka akan menjadi ladan pahala untuk kita. Insya Allah. Pak Ibu, jujur biar banyak wanta Pak Ibu, biar banyak sekali wanta. Tapi tiga anak ini mapan rasu-rasu semua, bahagia tidak hidup tak. Biar 5 mobil tak di garasi, rumah tak berlantai-lantai, 4 anak tak, tapi 4 anak tak tidak mau yang mendengar kata-kata tak. Bahagia tidak? Tanpa Bapak Ibu jawab, saya tahu jawabannya. Karena saya juga seorang ayah. Apa artinya uang banyak itu Pak Ibu? Apa artinya mobil yang banyak itu Pak? Apa artinya sertifikat yang sudah banyak di lemari Pak Ibu? Apa artinya semua itu kalau 4 anak tak nanti gagal umang kali nggak ada. Makanya Pak, saya ini ingin mengingatkan kembali bekal terbaik orang tua yang sudah meninggal. Selain amal ibadah yang sudah ia lakukan, milikilah anak-anak yang saleh dan saleha. Tapi pertanyaannya, gampang tidak punya anak yang saleh dan saleha? Tergantung carata di saat masih hidup. Apa caranya? Dibahas sedikit atau ditutup nih? Wih, hampir jam 9 ya. Caranya yang pertama sebenarnya tuntunannya ada dalam Al-Quran. Jangan pernah berdiri dari tempat sujud sebelum baca doa Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Tertulis dalam Al-Quran surah Az-Zafat ayat 100. Kita baca sama-sama, saya yakin Bapak Ibu hafal. Kita baca sama-sama saja. Rabbi habli minas solihin. Bisa kita ulangi? Ustaz, kenapa mesti diulangi? Semoga, saya yakin di antara semua yang hadir ada doa yang keluar dari mulut tak yang langsung diterima oleh Allah. Maka kalau ada yang diterima, semoga kita semua pun diterima doa tak. Anak tak semua jadi anak yang saleh. Ayo kita lantunkan sama-sama. Sama-sama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kami titipkan doa ini. Semoga semua anak-anak, orang tua yang ada di tempat ini, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, cucu yang saleh dan salehah. Ya Allah, amin ya Rabbal. Berdoa kita sama-sama. Satu yang diterima doanya karena kita amin bersama. Menurut mana nih? Itulah enaknya kalau kita berjamaah. Lanjut. Selain doanya Nabi Ibrahim, Allah ajarkan di dalam Al-Quran doa supaya anak-anak tak semua menjadi anak yang soleh dan anak yang berbakti. Doanya Nabi Zakaria itu tersimpan di dalam Al-Quran. Silakan dibaca setiap sudah kita sholat. Karena kadang kita orang tua lupa, dikira mikodong mendapatkan harta sebanyak-banyaknya itu untuk anak tak sudah baik.
Kadang kita lupa ada kekuatan doa yang mesti kita lakukan supaya harta banyak, anak-anak pun menjadi sehat, saleh dan saleha. Apa itu doanya? Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baca kirodo Pak, baca kirodo Bu. Jadi tak lupa, jangan tak lupa. Apa artinya wan tak banyak kalau anak-anak tak matu dek nana makiade nak kumalopoi. Apa artinya mobil tak banyak kalau anak-anak tak dek gaga adat nalokaridi. Ini sekarang yang terjadi. Anak-anak semakin tinggi sekolahnya, tapi kurang makiade iloka di tempat wana. Biarkan bapak ibu yang menjawab, betul tidak? Kita gitu. Apa yang salah? Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi mungkin ada yang terlupakan. Apa yang terlupakan? Tadi 2 doa. Dan yang terlupakan di antara kita, cara kita mendidik anak-anak kita dari kecil. Saya buka lembaran bagaimana orang tua dulu kita mendidik anak-anaknya. Pelajaran loka didik mana. Dulu Pak Ibu waktu kecil ki, coba Mi, ingat ki waktu kecil. Kalau ada tamunya orang tua, kita lari-lari waktu kecil bersama dengan saudara. Apakah orang tua tegur ki dengan kata-kata, nak, jangan maruka nak, jangan ribut nak, tiako gegerekina. Tidak toh. Orang tua tidak ucapkan, nak jangan ribut nak, jangan kena ada tamu nak, tidak. Tapi orang tua hanya melihat anak-anak berlari sambil anak-anaknya berlari. Begitu anak-anak duduk dan dia tatap matanya anaknya, begitu mata anaknya dengan mata bapak. Kan pengalaman kita waktu kecil. Begitu bertatapan mata tak dengan matanya orang tua. Apa yang lakukan orang tua Bu? Ingat kita waktu kecil. Matanya je, nak kasih begini he. Coba bisa dilihat tidak mata aku? Begini Bu he. Ibu ya lihat mata aku, ndak bisa tidur sebentar. Begini. Waktu itu kita langsung sadar, termasuk Ustaz Ansar. Saya ingat sekali almarhum orang tua aku sebelum mondok di Mangkoso. Begitu dia tatap wajah, kasih begini matanya, mengerti ki bahwa dilarang ki, dilarang ki. Hebatnya orang tua. Tapi coba kayak makokoi, kalau ada tamu takas begitu mata anak tak, nak. Kalau tidak ada bilang anak tak, kenapa mata tak mama? Apa yang salah? Tidak ada yang salah, mungkin ada yang terlupakan. Di antara yang terlupakan amalannya orang tua dulu kita. Ini Ustaz Ansar selalu ceramahkan pada saat mapaci ataupun pada saat pernikahan. Pada saat engkau punya anak, wahai anakku, jangan pernah lupakan amalannya orang tua dulu kita. Apa mau itu? Yang pertama, tadi doa sudah. Amalannya yang pertama. Agar nasi tamat wahai, acene kita purnya pikap itu, maknanya satu. Narekongka anak tak bau. Ada lebihnya nasinya anak tak. Jangan pernah engkau buang. Makanlah bina ronan rina anak tak. Tadi. Kan mulai itu hilang itu ilmu. Mulai hilang. Bahasa Indonesianya, jangan pernah dibuang lebihnya makanan anata. Semoga nanti meninggal ki anata, insya Allah sifat masing-masing paingeng. Dan ternyata itu hasil penelitian. Orang tua yang selalu makan lebihnya anaknya, anak dedek nelumpan rasu-rasu tuh. Coba maki amalkan gitu. Sampai kami itu adeta atau keamanan tuta. Jadi mulai sebentar ataukah besok kalau pergi ke di pengantin bawa ke anak tak empat, nah banyak semua lebihnya nasinya. Andre asipa tuh guys. Andre. Sebelum saya sambung, tabe tamat aku betul tidak ya Rodo tamat tak riolo. Toh ada pasan apa koro pade? Itu tertulis di lontar. Andre sambil makan. Puang dalam bahasa Bugis boleh kuniaka yang kuan rekasih nah nanre nalbin anakku naku pan akan puang barak baja sangadi malupoi kuan rete karisona anakku. Dalam bahasa Indonesia, ya Allah, kuniatkan makan semua sisa makanan anakku. Saya berdoa ya Allah, semoga aku makan juga sisa makanannya anakku. Pak Ibu, mohon maaf, saya tidak menceritakan hal yang jelek tapi mengambil hikmah. Tidak cukup 1 minggu yang lalu Ustaz Ansar taksiyah. Saya tidak perlu jelaskan di mana tempatnya. Cukup gambarannya. Orang tua siapa yang mau diperlakukan oleh anak seperti ini kira-kira? Sudah berbulan-bulan orang tua sakit. Anak, menantu
tidak datang melihat, menjenguk satu kali pun di rumah sakit. Sibukah dia juga tidak punya pekerjaan bersama istrinya. Apa yang menjadikan dia tidak datang melihat orang tuanya? Mapan ras-ras matoi tatak kalupa di tempat Tuhan. Kira-kira Pak, kalau kita yang mengalami kejadian seperti ini, Pak kesehatan. Saya jujur maki ibu-ibu, 4 anak tak ternyata ada di antara 1 di antara 4 itu kasih begitu. Bagaimana perasaan tak? Hancur tidak? Tidak akan pernah bisa terlukis perasaannya orang tua kalau disia-siakan oleh anaknya, Pak Ibu. Apakah dia punya keinginan supaya anaknya begitu? Tidak. Maka dengarkanlah semua yang hadir tanpa terkecuali saya sendiri. Tidak ada orang tua yang ingin menangis di hadapan anaknya ketika engkau berkata kasar kepada orang tuamu. Dia tidak menangis, tapi dia akan masuk di kamar sambil sujud menangis. Ia sedih. Magi kasih nama perut maku anak eloka di tempat tua. Banyak begitu Pak. Maraji masumbaya tapi melemer lokal kata tempat tuana. Betul tidak? Banyak begitu. Tidak hanya di kampungku banyak begitu. Mungkin di sini ada dong. Halo. Rajin sekali salah tapi dapat sia-sia sama Tuhan. Mungkin di sini ada dong. Tidak ada sih. Udah tahu nih. Pak, ingat Pak, semua yang hadir, salah satu kewajiban kita adalah menafkahi orang tua kita kalau masih hidup. Nafkahi Pak. Jangan sampai tak lupa kiloka di tempat tua kita. Terlalu banyak orang tua kasihan disia-siakan oleh anaknya. Gaji semua dipegang. Siapa yang pegang Pak gaji ya? Itu semua yang pegang ya. Begitu banyak suami nak lupai kewajiban lo ke tempat anak gara-gara benena. Kira-kira betul tidak Bu? Ibu tolong jawab jujur. Kalau uang sudah ibu pegang, susah tidak nak minta suami tak? Udah. Coba bapak-bapak yang jujur. Kalau uang sudah dipegang sama itu sana, sudah tidak diminta. Itu tidak salah. Jangan makin mulut tak terlalu pintar itu berbohong. Jangan makin. Ada jemaah yang bilang, kenapa Ustaz Antar tahu? Pengalaman. Wah, tapah ada. Halo, yang di dalam. Wah, tapah. Mangkalingan nih, rona sehat nih mangkalingan. Jangan pernah biarkan suami tak berdurhaka kepada orang tuanya. Karena kalau orang tuanya masih hidup, harta orang tuanya yang tidak bisa dinilai dengan apapun adalah anaknya itu. Jangan dikasihan. Tapi kita juga Pak. Nah biar dicuci darata 7 kali, habis air laut dicuci, tidak ada setetes pun darahnya istri pada darata Pak. Yang ada mengalir di darata. Kalaupun dicuci dengan air laut sampai habis, maka darah yang mengalir adalah darahnya bapak tak, darahnya ibu tak. Tidak kita kelupa gara-gara tori bolata. Ayo. Ada kisah nyata temanmu. Sesama dosen. Itu kurung gajinya, sertifikasinya sudah dipegang sama istrinya. Jadi setiap ketemu Ustaz, kita yang bayar kiri. Saya bilang, porena ya. Saya tegakan ada itu iya, benar kemarin ketending. Agak ulala. Manang ketawa di paku-paku di benina. Jadi singkat cerita, saya bilang, ada honor mengajar, ada honor menguji. Bilang itu khusus simpan Ustaz. Itu mami bisa kuharapkan, kuandalkan dong. Singkat cerita, honor mengujinya mahasiswa disimpan baik-baik di mobil. Begitu sampai di rumah, istrinya memang jago. Langsung runtuh amplop deh. Begitu istri dapat amplop, langsung dia bilang, Papa, uang apa ini Papa? Itu suaminya tidak langsung berpikir panjang, langsung dia bilang, doi celaka ya tuh. Dia bilang, kenapa uang celaka Papa? Dia bilang, baten anak tuku sobu, nurun tumu pakai masih. Bu. Ini kisah nyata kok di mana-mana. Jangan biarkan suami kita. Maka mulai sebentar Pak Ibu, amalkan, sampaikan kepada anak dan menantu tak cucu tak. Makalah, karena itu barakah kepada orang tua. Meninggal ki, dek nama, dek naolo iki na lupa anak tak. Yang kedua, ada amalannya orang tua dulu kita itu tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Amalannya adalah siapa anak yang kalau mau makan tiba-tiba ingat orang tuanya. Mabes itu boleh dilala pakai saya rekon madecet lah di Andre.
tiba-tiba dari dalam itu perasaan tak pedih sekali. Ingat tiba-tiba orang tua tak. Langsung kita ambil handphone. Assalamualaikum Umi, sudah makan Umi. Padahal sudah makan Uminya. Dia tahu sudah makan. Tapi kenapa ia tiba-tiba telepon orang tuanya? Karena ada amalannya orang tua dulu yang mulai Tommy ditinggalkan sekarang. Dan orang tua tidak mau mengajarkan itu cucunya. Apa itu Pak Ibu? Mohon maaf, bukan menggurui, tapi mengingatkan. Jujurlah semua yang hadir. Waktu kita kecil, perhatikan dengan baik. Bawa memori kita 40 tahun, 50 tahun yang lalu, mungkin 60 tahun yang lalu. Itu orang tua tak dulu. Pada saat makan, ada gelas itu yang khusus diminum oleh bapak, tidak boleh anaknya. Dengar roh? Betul tidak? Ingat, bawain. Saya bawa berpikir waktu kecil. 40 tahun, mungkin 50 tahun yang lalu. Berarti Ustaz Ansar berpikir kurang lebih 35 tahun yang lalu. Ingat, ada gelas khusus yang khusus itu diminum oleh bapak. Tidak boleh dicampur oleh anak. Gelas yang lain untuk kita. Apa yang dilakukan oleh ayah? Macet teman-teman, tak pintar ki. Nasengede boleh terima berakat di guruna. Ternyata gelas itu diminum sebagian. Setelah diminum sebagian airnya, ditiupkan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ditiupkan. Setelah salawat ditiupkan, maka dikasih minum kepada anak-anaknya tak sedikit-sedikitnya. Nah kasih minum Tommy cucunya tak sedikit-sedikitnya. Ini ternyata amalannya. Magi anak edin adik gagal perlu ke ditomatoai nareko malopoi. Karena dari kecil selalu dikasih minum air sisa yang sudah ditiupkan dengan salawat. Amalkan maki itu kalau mau ki. Tidak ada orang tua ingin punya anak yang tidak berbakti. Tidak ada. Almarhum yang sudah meninggal ini 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ingin punya anak-anaknya berbakti semua setelah meninggal. Kesakan itu ya. Yang 9 nih. Sekolah deh. Halo, jujur ki. Stop atau lanjut? Koreta. Dek toma di poso. Ya, tapi ini penting, memang ilmunya penting. Tapi sebelum saya lanjut, penting kira-kira saya bahas lagi Pak. Penting. Yang ketiga, apa? Supaya harta yang tidak ternilai nanti tidak ada yang kurang ajar kepada kita. Orang tua dulu kita ada kebiasaannya. Tolong diingat 40 tahun yang lalu yang sudah berumur 45 tahun. Orang tua tak dulu dari kecil semiskin-miskinnya di kampung, kalau dia sudah kasih apa-apa kepada anaknya, maka tidak ada itu ucapan keluar di mulutnya. Nah Ren itu ambil minat, tidak ikut ucapan-ucapan tambahan di mulutnya, alias bahasa zaman naunya tidak koro-koroan. Beda toh? Coba beda, bandingkan dengan kita. Mungkin mohon maaf, jangan tersinggung ibu. Mungkin mohon maaf ibu-ibu kasih uang anaknya, tapi karena anak boros sekali belanja, tidak sengaja, mungkin karena dalam keadaan mungkin kurang sadar atau ke emosi sedikit, langsung dia bilang, "Dek, nah banyak belanja ya." Itu ngapa ya? Nah bilangin anaknya bodoh apa? Tidak sadar gitu. Akhirnya datang bapaknya bilang, "Jangan bilang anak tak bodoh." Langsung tuh bilang, "Si pada bapak nak dong, nah iya." Topi bapak nak dong. Ada lagi yang lebih membuat saya biasa ketawa. Nah bilangin anaknya, bilang, "Ini anak dek gagah buah-buah." Nah bilang suaminya, "Masa tidak ada buah-buahnya anak?" "Tak, jangan kasih begitu." Nah bilang, "Sama aja kok, tidak ada tuh buah-buahnya anak sama bapak." Nah bilang suaminya, sadar ke? 5 anakku kasih, masa tidak ada buah-buahku? Lanjut. Berikanlah, jangan pernah ucapkan kata-kata lagi. Karena itu Bu, tanya bagi semua anak-anak, kalau dikasih uang baru marah ki, maka ia ambil tapi lengit ini barak kana. Ulangi sekali lagi, tanya itu anak-anak yang masih SD, apalagi kalau di SMP, kalau dikasih uang baru kita marah-marah, sebenarnya diambil tapi lengit itu barak kana. Kenapa? Karena tersimpan di hatinya. Maka dikasih teman-teman aku jadi kasih saja. Bismillah anak. Orang tua dulu kita, kalau anak boros, dia sentuh hatinya dengan kalimat begini. Saya ingat kalimat ini waktu kecil. Agak nasi tamatuai. "Wahai anak bau." Bahasa Ugika dulu. Anak bau.
Malomo matu mapacapu anak bau. Mapakengkam itu mawatang. Bahasa Indonesianya, anakku sayang, mudah menghabiskan semua itu nak. Yang susah itu nak adalah mengumpulkan supaya itu ada di depan tangan. Tuh, pintarnya caranya orang tua dulu kita memberikan bahasa lembut tetapi menyentuh hati kita, sehingga kita ambil uang tapi kita tidak tersinggung marah karena kita disentuh dengan kalimat yang halus. Poin yang terakhir, yang keempat, karena waktu yang membatasi. Yang keempat adalah amalan mohon maaf. Yang keempat, dari kecil kasih cium tangan tak anak tak. Kalau kakek nenek kasih cium tangan tak cucu tak. Ada keberkahan di situ Pak. Diteliti. Ada anak 10 tahun yang 10 jumlahnya diteliti, yang selalu cium tangannya orang tuanya, dan 10 anak yang jarang-jarang cium tangannya orang tuanya. 20 tahun kemudian dicarilah anak yang selalu dari kecil mencium tangan orang tuanya. Ternyata hasil dan kesimpulannya 10 anak yang selalu mencium tangan orang tuanya dan guru-gurunya itu sukses sekali dibandingkan anak 10 yang jarang-jarang cium tangannya orang tuanya dan gurunya. Dek nak barakat tuh. Cium, kasih cium tangan tak. Cium tangan tak nak. Cium tangannya dulu bapak nak baru ke sekolah kina. Cium tangannya ibu nak baru ke sekolah kina. Kenapa berberkah? Karena inilah tangan yang selalu memohon, meminta, berdoa, meneripuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih cium tangan. Termasuk ibu-ibu. Bu, mau ki banyak rezekinya suami tak, Bu? Halo, mau ki banyak rezekinya suami tak, Bu? Supaya banyak nak kasih ki, mau kita amalannya? Gampang. Cium tangannya suami tak kalau mau pergi kerja. Cium tangannya Ustaz Ansar. Makanya sebentar Bu pulang di rumah, langsung Pak, oh Papa, ada ilmu ku dapat supaya mudah rezeki tak Papa. Bilang itu suami tak apa, deh celedana, apa deh. Nah nyama bilang begitu Bapak, duduk pagi dulu ya. Begitu suami tak duduk, langsung ambil tangannya Papa. Itu Nabi bilang Ustaz Ansar, istri akan banyak rezekinya kalau istri selalu cium tangannya suami. Maka cium tangannya suami tak, Papa, udah. Pak, selalu jinak cium tangan tak istri tak? Kalau dilakukan itu, maka suami tak sebentar langsung bilang, udah mama, setan apa yang masuki kok mama? Cium tangannya. Selalu cium tangannya suami tak? Cium tangannya setiap mau pergi kerja. Kalau suami tak pegawai, cium tangannya sebelum pergi kantor supaya karirnya cepat melonjak. Kalau suami tak pedagang, cium tangannya sebelum pergi mencari rezeki supaya banyak rezeki dibawa pulang. Ini tidak main-main nih. Tidak main-main itu. Dan khusus lagi kepada, mohon maaf, ilmu loka diboti paru nakung kana tala boting. Wahai pengantin baru. Ada ceramahku itu, perjalanan dari Maros ke Pangkep, yang saya upload nasihat pernikahan. Di situ saya bahaskan, wahai pengantin baru, kalau engkau tidak ingin disakiti tangannya suamimu dari menikah sampai ajal yang memisahkan engkau, maka ciumlah tangannya suamimu. Karena tangan suami yang selalu dicium oleh istrinya, maka insya Allah suaminya tidak akan pernah ringan tangan, apalagi sampai memukul istri, anggena tu mati. Terlalu banyak saya punya jemaah curhat, rajin sekali suaminya, tapi mohon maaf, nak elo nak pepelakin bainena, nak jimun ne bainena. Tidak perlu ibu jujur, kamu mungkin diantara kita rajin salah, tapi kalau istri mau dipukul. Ya Allah, bagaimana itu perasaannya kurang orang tuanya istri tak kalau dipukul ki. Ingat ki, kembali kepada diri tak kalau punya ki anak gadis yang sudah dinikahkan baru dipukul oleh menantu tak, bagaimana perasaan tak? Sama gitu perasaannya istri tak kalau sampai kita sakiti begitu Pak Ibu. Betul tidak Bu? Iya. Kadang itu betul yang kejadian di mana-mana. Akhirnya sebagai kesimpulan dari takziah ini, satu, itu ceramahnya tidak perlu dipanjang, yang penting ada hikmah dan ilmu kita bawa pulang. Yang pertama, apa yang ingin saya sampaikan?
Adakah tetangga menangis kalau mati? Menangiskah keluarga dekat tak kalau mati? Jawabannya ada di sini. Tapi bisa saya sampaikan jawabannya sebelum meninggal. Tidak ada orang yang akan menangis kalau tidak baik sifat. Kalian ini, jangan harap ada orang menangis kalau menjaga sifat. Karena itu tangisan pada saat kita mati. Itu dari dalam. Dari dalam orang kalau tiba-tiba menangis. Apa yang dia ingat? Kebaikan tak, kebaikan tak, kebaikan tak. Itu yang membuat orang menangis. Tidak menangis orang gara-gara kita rajin sholat. Tidak menangis orang karena 5 mobil ta. Tidak menangis orang karena mohon maaf banyak sekali sertifikat ta. Tidak menangis orang karena kita sudah haji umrah berkali-kali. Tapi yang membuat menangis adalah satu catat. Kebaikan, 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 kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu nasihat itu bagi saya dan kita semua. Yang kedua, harta yang tidak ternilai di dunia dan di alam kubur bagi orang yang sudah meninggal, termasuk almarhum, adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Tadi saya sudah sampaikan doa dan amalannya, tapi memang tidak sempurna karena waktu yang membatasi. Kalau makin sempurna, nonton misalnya nanti ceramah-ceramahku di YouTube. Banyak sekali itu ceramahku yang membahas tentang ini. Yang terakhir adalah kebaikan orang tua, ulangi. Kebaikan orang tua, ulangi satu kali. Kebaikan orang tua. Kalau anak tak masih SD, maka kebaikan dilakukan akan Allah balas mungkin 20 tahun yang akan datang kepada anak-anak tak. Jadi jangan bosan berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Karena 20 tahun yang akan datang. Waktu nak selesai kuliah anak tak. Maka datanglah balasan itu yang tidak pernah disangka anak-anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup ceramahnya masuk di hati je. Berkesan je. Syukur makin. Mari kita tutup takziah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Sebelum saya tutup,